proyek selanjutnya. Yang saya hormati Presiden Rotalen Bapak Dr. William Tandean, ini dokter sosial ini, ya mudah-mudahan rezeki ini, ya, dan orang di belakang layar ini, ya, orang yang di belakang layar yang meset acaranya semua, ya beliau lagi asik lihat handphone, takut saya panggil, ya ini saya harus berdiri di samping saya, ini dia Pak Freddy Wong, sini berdiri Bapak Freddy Wong, kemari. Kalau MC yang di depan sudah berdiri, dia belum, ya ketua panitia sudah berdiri. Nah ini William sudah berdiri. Nah Bapak Ibu sekalian, lihat mukanya baik-baik, ini orang baik dan orang paling tidak punya waktu. Kalau dia buat acara ukurannya biayanya 1 ke 2 M. Betul, saya tidak bohong, karena bagi saya bohong itu dosa. Dan untuk Rotalen dia sumbangkan semua pikiran dan waktunya mengkonsep bagaimana bisa mendatangkan uang. Inilah orang di balik layar, ya, ya. Tepuk tangan untuk beliau, adik-adik yang belakang, ya. Oke ya, kita doakan dia semoga sehat, keluarga bahagia, panjang umur, murah rezeki, dan dapat proyek ber-MM lagi. Ya, oke, silakan Pak. Dan semua guru, kepala sekolah, dan adik-adik saya yang saya cintai. Pertama saya akan cerita tentang mimpi kami. Kadang-kadang kita nggak bisa membedakan yang mana mimpi beneran, yang mana mimpi itu cita-cita. Mimpi kami adalah cita-cita. Kalau mimpi kami tidak ada usaha, namanya ilusi. Jadi ini mimpi yang punya cita-cita. Jadi bagi kami seorang dewa, seorang arahat, ya kan, atau seorang bodhisattva, dia hidup tidak pernah memimpi, dimarah tidak tersakiti, bahkan dipotong tangannya dia tidak marah. Itulah sebenarnya yang dimaksud Pak Anwar Nur tadi. Dan hidup dia juga tidak pernah mimpi, tapi dia punya cita-cita, dia punya harapan yang berupa wujud doa, dan kejar terus cita-cita itu. Jadi inilah realisasi mimpi kami. Kalau kami dengan Pak Anwar Nur cerita, mungkin sebagian besar bilang kami bohong, tapi untung ada ibu jadi saksi ya. Ibu ya, ibu saksi hidup ya. Aku rasa 4 tahun ada ya mimpi kita ya. Ya hari ini sudah realisasi, walaupun hanya 3 kelas saja. Dan yang saya hormati pendiri Rotalen ini Bapak aduh ini anggota saya nih, tapi diculik sama BMI ini, Rotary diculik ini, ya, ya Brian namanya, siapa ya, Brian Hareva, ya inilah pendiri Rotary Talenta yang pertama, ya, dan dia orang Nias Pak, dia guru kesenian, bukan guru, dosen kesenian nomensen. Jadi S2 kesenian itu sangat jarang ini. Terus acara itu tidak akan orang tepuk tangan kalau tanpa ada Pak Toli. Nah ini, sini ini Toli sini. Ini sini. Ini kalau sekarang dia namanya Toli, malam namanya Ama. Ama artinya nenek. Jadi kalau di atas panggung bersandiwara, dia selalu meniru seperti ama, nenek-nenek. Jadi hari ini neneknya kemana? Neneknya lagi tidur. Lagi tidur. Ibu, terutama guru kesenian, ambillah hatinya, dan sekolah ini akan terkenal di tari. Ini hebat, jago dalam tari. Dia punya guru-guru semua, dan sudah memenang tari internasional. Bukan hanya lokal Indonesia. Jadi semua tari ini hebat.
curi Bu hatinya supaya bisa mengajari ibu-ibu, walaupun hanya dikirim CD video. Ini orang hebat ya. Oke, terima kasih, silakan. Yang lain hebat semua, dan ini ada penyanyi terkenal, Jude. Ya, berdiri. Ini penyanyi kalau di RCTI ini juara 3 nasional, apa juara 2 nasional. Itu namanya Afi. Ini luar biasa. Sayang sini nggak ada musik keyboard, kalau nggak dia nyumbangkan lagu kita lelang. Silakan duduk. Ada Tommy juga ya, penyanyi kita juga. Jadi artinya kita semua satu tim. Nah, cuman ada satu yang cantik ini ya, tadi bilang Pak Rotelin cukup cuma satu perempuan ya kan. Dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah mewujudkan pada mimpi, tapi bukan ilusi. Mimpi itu menjadi kenyataan apabila kita kerja. Maka istilah saya, mimpi saya itu bukan mimpi waktu tidur, tidak. Mimpi saya adalah cita-cita, mimpi saya adalah harapan. Harapan itu siapa? Kita semua, bangsa dan negara. Itu yang kedua yang saya ingin sampaikan juga, Bapak Ibu guru-guru. Tadi ketua panitia sudah mengatakan kami sediakan ladang kebajikan. Silakan Bapak Ibu ciptakan ladang pengetahuan, ladang ilmu. Saya gembira bahwa yayasan ini berajaskan basic agama ya, Yayasan Sidratul Ulia Naga Timbul. Nah, jadi Pak Trimo, naganya udah timbul tapi masih sedikit Pak, kita tunggu timbul beneran sautuh-utune ya, ojo dibanding-banding ke Pak ya, walaupun sedikit dia timbul dia ya. Sebenarnya manusia itu dibangun basic education, sekolah paling dasar, yaitu mulai dari kelas TK atau playgroup sampai dengan SMP. Ibu harus bangun etika, bagaimana manusia sesungguhnya secara budaya, secara agama, agar dia bisa menghadapi tantangan pembangunan ke depan, yaitu adalah basic mentality melalui agama. Jangan bangga Bapak Ibu bahwa murid-murid TK pintar bahasa Inggris, jangan bangga. Pintar bahasa ini Arab, jangan bangga, karena basic mentality itu sangat diprioritaskan. Saya sampai hari ini masih kuliah, saya mahasiswa S3 kedokteran, ke doktor manajemen, karena basic mentality saya sudah selesai. Saya tahu bahwa hidup itu tidak pernah selesai. Hidup selesai kalau kita sudah di ruang 2x2. Hidup ini tidak akan pernah selesai. Sakit pun saya rasa kita sudah pernah sakit seminggu gak sehat-sehat udah, itu pun kita masih bermimpi, masih mengeluh, masih punya cita-cita, betul kan? Tapi kalau selesai hidup ini di liang lahat. Stroke pun dia juga nggak bisa ngomong, dia pun juga nggak bisa, dia otaknya masih punya cita-cita. Bapak Ibu sekalian, itulah hidup yang begitu besarnya diberikan pada Tuhan. Basic education adalah agama. Saya tidak mau juga ke depan adik-adikku yang di belakang jangan ada yang terjadi macam-macam urusan dengan pidana. Jaga nama sekolah ini, jaga nama yayasan, jaga nama diri orang tua kalian, dan guru-guru merupakan tanggung jawab. Guru-guru yang saya muliakan, kalau dulu zaman kita orang tua yang bertanggung jawab sama kita, orang tua. Kenapa? Kalau kita dipukul guru pulang nggak berani lapor, pulang lapor kena lagi kan, betul kan? Zaman sekarang anak-anak kena pukul nangis dia, tadi aku dipukul sama bapak guru, tadi bapak guru, padahal bapak gurunya gini saja kan, diginiin aku perempuan gitu. Ini tidak enak
bagi kita seorang pengajar, tapi orang tua menaruhkan harapan anaknya sama guru-guru kita. Ibu, bapak akan menjadi mulia kalau mendidik anak ini, jadi bupati, jadi camat, jadi kades, jadi apa, sehingga dia itu adalah harapan bangsa dan berguna bagi bangsa ini. Itu adalah basic daripada harapan orang bersekolah. Jangan nanti tamat dari sini dia pengangguran, jadi tukang batu di sana pun tidak apa-apa. Yang penting bukan menjadi beban keluarga. Saat ini bapaknya masih ada menjadi beban keluarga anaknya, sudah kawin 2 anak masih menjadi beban bapaknya. Itu tidak ada gunanya. Adik-adik dengar serius ya, masukkan dalam benak kalian ya, walaupun lagi SD, karena saya yakin ditanya apa cita-cita kalian pasti sudah punya cita-cita ya. Jangan abaikan senior kita berbicara di depan. Kami sudah punya pengalaman lebih 30 tahun dan anak saya mudah-mudahan semua sudah beasiswa semua. Kalau ibu, bapak ibu di sekolah basic betul-betul yang baik-baik saja, kayak tadi ada salawat Nabi, itu bagus, jarang orang lakukan itu. Kedua, ada guru matematik sini, tunjuk tangan, hadir. Guru matematika? Ya, makasih Pak. Yang mimpin doa tadi? Bukan ya? Dan tadi guru agama, terus guru bahasa. Ibu, nah 2 orang ini sebenarnya yang paling bertanggung jawab. Mother of science itu adalah matematik dan bahasa. Kalimat per kalimat, kata per kata sambungannya itu harus betul-betul bisa membuat cermat kita apa maksud tujuan daripada itu. Salah menerjemahkan, itulah yang sekarang banyak salah terjemahkan, demon, ribut, ya kan, kafir-kafirin orang. Itu salah menerjemahkan itu. Jadi matematik mendidik sistematis pola pikir, ini benar atau salah? Betul nggak nih turunannya? Ya, hidup ini memang pilihan, tapi bukan salah atau benar, harus benar terus. Kita baru mencapai puncak. Kita bisa, ayo kita bisa. Kita bisa. Adik-adik tolong yang di belakang, ayo duduk bagus rapi, ya. Tangannya kepal. Kita bisa. Kita bisa. Kita bisa. Kita bisa. Kita bisa. Kita bisa. Ya. Satu lagi yang ketiga, ada beberapa yang mau pesan. Dulu kita ke sekolah. Pagi-pagi sebelum masuk kita piket, bersihkan ruang kelas. Yang piket harus cepat, kalau enggak piket nggak datang, tangan kita kena pukul. Yang pernah kena pukul siapa nih? Ayo. Ya kan? Aku nggak tahu di sini budaya itu masih ada nggak? Piket bersihkan kelas, buang sampah, bersihin meja pakai bulu ayam, lap, papan tulis, ada nggak kapur, ada nggak penghapus, masih ada nggak nih? Ada daftar piketnya. Nanti aku masuk kelas lihat ada ditempel nggak nanti. Ya. Terus habis itu senam. Setiap hari loh. Ini upacara Senin, senam tiap Jumat. Itu membuat anak-anak tidak bugar, Bapak Ibu sekalian. Makan untuk sehat, bukan untuk bugar. Badan ini, coba tadi anak-anak yang nari tadi sekapur siri, tangannya gini, kakinya gini, kita nggak bisa lagi. Kebugaran itu ada batas usianya. Pada saat umur kami begini, jaga kesehatan, bukan jaga kebugaran lagi. Jadi didiklah kebugaran akan menimbulkan kreativitas yang sangat luar biasa. Ya, untuk kreativitas harus bugar. Coba kurang tidur, tidak akan bisa mikir dengan baik. Jadi harus sering ajak olahraga, harus sering ajak senam-senam. Ya, kalau nggak ada fasilitas lari aja. Ini 5 kali lari, oke, masuk belajar kering nggak apa-apa, bau badan nggak apa-apa, tidak masalah.
ya. Kalau enggak, ya waktu pulang aja lari panas nggak apa-apa, ya. Kebugaran sangat penting. Terus yang terakhir, sebenarnya masih 2-3 lagi. Cita-cita saya lulusan setiap murid di sini harus punya keahlian. Kalian menari boleh, kalian menyanyi pun boleh, kalian bersilat kayak tadi saya pengen kali melawan dia Pak. Kalau aku masih muda umur dia, ayo kita tarung, kena siapa silat juga, saya karateka pesilat, pengen kali lihat dia junggil balik, ayo lawan aku kan. Tapi gimana, umurnya nggak sebanding, berat badan juga tidak sebanding, ya. Harus mau karate pintar, oke. Saya target betul-betul naga timbul, menimbulkan bibit-bibit yang baik. Setiap anak yang lolos dari sini boleh pintar bahasa Inggris, boleh pintar matematik, boleh pintar olahraga, boleh pintar nyanyi, boleh pintar menari, boleh pintar apa, drum band, semua harus pintar, punya bakat, sehingga bangga kita ada yang kita bawa hasil selain mata pelajaran, ya. Dan yang terakhir saya tambah, Bapak Ibu, Pak Kades, ya, untuk Pak Kades dulu saya pesan, kita baca undang-undang otonomi daerah, jangan hanya baca undang-undang desa, jangan hanya baca itu. Saya 10 tahun jadi anggota DPRD provinsi, kalau saya berbicara undang-undang, yang hadir siapapun malu pejabatnya. Kenapa terjadi bottleneck pendidikan? SD 1000, SMP-nya 500, SMA-nya 200-300, kampusnya cuma 20-50, sehingga tamatan itu tidak tertampung. Ke kota pun masih lihat berapa nilaimu, wah ada di bawah-bawah. Ya, kita bodoh bukan hari ini Pak. Kita itu diberi akal, makhluk yang paling mulia di dunia ini. Kita bisa berubah, cuman kita mencari guru yang baik untuk merubah kita. Kita cari orang baik untuk merubah daripada pikiran kita. Kalau saya kumpul dengan gembel, nggak mungkin saya mau sekolah dokter walaupun ada duit. Berapa banyak orang duit yang tidak sekolah S3 dokter? Itu adalah keinginan, ya, itu penting. Baca, sehingga Bapak tuntut dengan pemerintah, tuntut dengan camat, tuntut dengan bupati, bahwa apa yang tidak ada di desa saya berdasarkan undang-undang pendidikan, berdasarkan undang-undang desa, berdasarkan undang kesehatan, berdasarkan undang apa saja yang menyangkut pemerintahan, itu sudah jelas lengkap semua di sana. Kalau Bapak nggak ngerti, telepon saya nanti. 10 tahun saya membidangin pemerintah, 4 tahun membidangin ke Kesra, 4 tahun, 2 tahun saya bidangi pertanian, sehingga saya tahu betul, ya. Dan yang terakhir, Indonesia Emas tahun berapa? Ayo adik-adik yang ngerti, gua kasih 100.000 kemari, saya kasih 100.000. Indonesia Emas tahun berapa itu? Ayo depan, tunjuk tangan dulu, salah nggak apa-apa, tunjuk tangan. Siapa berani tunjuk tangan? Ayo, Indonesia Emas. Maju, ini ada yang cantik ini, ayo mari, baju merah lagi, apa, jilbab merah, ayo mari sayang, ayo bawa gurunya, bawa Indonesia Emas tahun berapa? Ayo nggak mau, ini 100.000 loh. Siapa? Pramuka, laki-laki. Ayo pramuka, saya ada pramuka juga loh. Nggak ada? Nah, nggak ada, selamatlah 100.000 saya. Indonesia Emas itu tahun 2045 adik-adik semua. Ini tanggung jawab kita semua. Hari ini saya 58 tahun adik-adik. Indonesia Emas itu ke depan 23 tahun lagi. Saya 81 tahun, sampah. Indonesia Emas itu murid-murid kita ini. Yang baru lahir hari ini, dia harus tamat sarjana. Dan sarjana apa dibutuhkan nanti 2045. Ya. Adik-adik yang sekarang SMP mungkin usianya 12 ke 15 tahun, 2023 kalian 38 tahun, bisa apa?
Bapak Guru dan Pak Kades, juga senior saya yang saya hormati, coba kita tarik belakang. Tarik kita usia 20, kita bisa apa? Anak-anak saat ini 20 tahun bisa jadi apa-apa. Tarik kita ke 25, kita bisa apa? Adik-adik yang ada 25 tahun sekarang yang hadir di sini bisa apa? Tarik ke 30 dan seterusnya sampai hari ini. Siapa yang gagal sebenarnya? Siapa yang salah sebenarnya? Dosa siapa? Maka saya sering ribut tentang pendidikan. Saya membuat setara negeri swasta itu dibedakan, saya yang membuat itu tidak ada lagi. Saya lawan Menteri Pendidikan Dr. Syaril saat itu. Ya, saya membuat rumah sakit kelas D dan kelas kelas C tidak boleh lagi urusan pusat, itu undang-undang otonomi daerah. Saya menghapus itu BEM dengan Sawal Gultom. Saya kumpulkan mahasiswa 1000 lebih Unimed, saya debat dengan rektor namanya Sawal Gultom, profesor. Saya debat, tidak boleh ada BEM, tidak boleh ada ini UN lagi, hapus itu UN. Waktu itu saya ketua komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara, hapus ya. Datang Gojek, semuanya dikasih lulus semua 100%. Nggak boleh juga, harus betul-betul kita persiapkan untuk lulus, bukan persiapkan untuk tidak lulus. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lagi ngajar, sebelum ujian pasti tahu anak murid yang lulus sama tidak lulus. Kalau Bapak biarkan dia tidak lulus, berdosa. Harus namanya dikasih ekstra, itu pahala. Diajar sesuai waktu, itu dibayar. Gak lulus kumpulkan, ngajar, pahala itu. Kita hidup ini mengumpulkan karma baik. Kalau kita kerja biasa-biasa saja, ya rezeki kita juga biasa-biasa saja. Kita harus kerja hal yang luar biasa, Pak Guru dan Bu Guru semua. Mudah-mudahan ya, saya harap ini maju, menyiapkan manusia ke 245 buat target. Cita-cita saya belum terjawab, ini masih sebagian kecil dari cita-cita saya. Cita-cita saya tidak ada satupun orang Indonesia yang tidak kelaparan atau miskin. Caranya sederhana, saya minta nanti Rotalin pikirkan. Satu orang mampu membantu, satu orang tidak mampu, itu saja gampang. Kapan kita mulai? Dan orang miskin itu tidak sampai 50%. Pak Nur ini coba, Pak Kiai Haji coba ambil satu orang anak, udah aku biayain kamu makan, sekolah, baju apa, kamu sampai jadi. Itu paling gampang, gak ada orang laksanakan. Ada yang laksanakan, itu kawan saya yang tadi disebut-sebut beliau, tapi kita tetap bayar. Berapa uang sekolahnya? 425, bayar setahun full 4 juta lebih. Sekolahnya berkembang, muridnya tidak ada tanggung jawab. Yang bodoh, yang miskin tetap bodoh dan miskin. Itu dosa. Kalau Bapak Ibu berpikiran begitu, dosa itu. Tapi tahu dia miskin, tahu ada orang mengangkat harkatnya, dan kita juga punya tanggung jawab meningkatkan harkat dan martabatnya anak ini. Itu cita-cita saya nggak tahu kapan berhasil. Satu orang mampu membantu satu orang kurang mampu, misalnya suami kerja, istri kerja, bantu 2 orang, nggak sanggup separuh-separuh. Saya yakin Indonesia ini akan jaya ke depan. Itu cita-cita saya yang belum tentu kapan berhasil. Ini masih bagian kecil dari cita-cita kita. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Mohon maaf Pak Nur, kadang-kadang kebahagiaan itu bisa diwujudkan dengan titik air mata, tapi kebahagiaan saya hari ini diwujud dengan kerja nyata. Itu dia. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak Brilian Mutar. Kali ini kita saksikan persembahan tarian Batak dari adik-adik kita. Halus siau, kita beri teman hadirin sekalian.
Selanjutnya kita akan memasuki prosesi peresmian ruang kelas dengan penandatanganan prasasti. Kita udah dengan hormat Ketua Panitia Song for Humanity Rotarian Andifan dan juga Presiden Rotarian Dr. William Tandean beserta Ketua Walubi Sumut Bapak Brilian Mokhtar SEMMMH yang bakalan didampingi dan disaksikan oleh founder Rotarian Tony Wong. Kita persilakan untuk proses penandatanganan prasasti terlebih dahulu. Kita persilakan Ketua Panitia SFA Andifan, Presiden Rotarian Dr. William Tandean. Ketua Walubi, tokoh masyarakat Bapak Brilian Mokhtar. Dari Ketua Panitia Song for Humanity Bapak Andifan, hadirin tepuk tangan. Semuanya boleh bergabung tentunya untuk Ketua Panitia Rotarian Andifan, Presiden Rotarian Dr. William Tandean, Founder Rotarian Bapak Tony Wong, Ketua Yayasan Sidratur Ulia Naga Timbul Dr. Agus Haji Ahmad Nur Siregar, Kepala Desa Naga Timbul Bapak Terimo, Ketua Walubi Sumut Bapak Brilian Mokhtar SEMMMH, dan didampingi tokoh masyarakat dan seluruh pengurus Rotarian. 5, 4, 3, 2, 1. Tamu VIP silakan bergabung untuk foto bersama. Semoga pendidikan di Indonesia semakin maju, dimulai dari gerakan-gerakan kecil. Dan sekali lagi untuk Yayasan Sidratur Ulia Naga Timbul, maju terus. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong untuk Yayasan Sidratur Ulia Naga Timbul. Silakan adik-adik. Ya, kita foto dulu sekali lagi untuk adik-adik bergabung. Bapak CP kita kenapa tidak bergabung? Bapak CP bergabung cepat. Dalam, masuk bro. Bergabung, ayo. Sudah, pas. Bapak Sekjen, masuk, cepat. Jangan jadi fotografer sudah banyak. Jun, masuk Jun. Silakan. Boleh, silakan bergabung. Bapak Tommy Lim jangan sembunyi di belakang, tolong bergabung. Kevin Ricardo, semuanya bergabung. Terima kasih. Semuanya berturut. Pas, MC sudah di sini. Jangan digerakkan lagi. Pas. Apey, masuk. Semuanya masuk, para Rotarian yang hadir langsung masuk semuanya. Yang paling cantik jongkok di depan sudah pas. Sudah Pak, udah pas itu. Nah, kita pasti kelihatan di sini, tenang. Awas fotografer gak kelihatan saya ya. Kita potong gajinya. Ya, pas. Sudah? Semuanya lihat ke kamera dong. Adik-adik semuanya lihat ke kamera. Halo, penari-penari ganteng, semuanya lihat yang Semuanya lihat ke kamera. Ya. 2, 3. Sekali lagi. 2, 3. Semuanya Yayasan Sidratur Ulia Naga Timur. Kita bisa. Kita. Oke, good. Ulia Naga Timur. Yes, anak-anak SMP bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA. Kita akan doakan bersama. Dari ketiga kelas ini akan berkembang menjadi 30. Dari 30 berkembang terus menjadi 300. Ya, karena ladang kita masih luas. Masih Masih luas.
ladang pengetahuan dan ladang kebajikan untuk kita semua. Pak Ben, kasih pesan dan tanda tangan untuk anak-anak. Ini nanti kita akan pajang di apa? Kita akan pajang di depan kelas. Depan ini. Tanda tangan sedikit. Sini semua boleh tanda tangan, nanti akan dimintai taruh sini. Semua boleh. Ya. Nanti semua tanda Semua tangan ya. boleh tanda tangan. Meja pesannya kan? Meja pesannya nggak. Betul kan? Founder, silakan. Nah, boleh. Langsung lanjut aja. Rakyat. Nah, lanjut aja lanjutin namanya. Sampai juga. Rentakan di mana, guys? Yuk, sekjen. Sekjen langsung. Warna-warni aja. Selamat Pak. Berarti ya hewan mana? Boleh yang random. Rentakan di mana? Oke, yuk lanjut. Langsung tagger. Iya, gas terus. Ini Noem, tadi kontrak. Masih kontrak lah. Jadi siap kontrak. Noem. Pokoknya gini lah sebenarnya Noem. Biar kita larang Noem ya. Ini lagu talent semua nih. Kecuali yang masuk mulai pertama kali. Oke, bisa. Ya, itu tiga ya. Iya. Sekali kok. Hah? Ini ya. Sekali ini tangga. Pelepasan ikan ke kolam. Dari bibit-bibit ikannya akan tumbuh banyak ikan sampai sebanyak-banyaknya. Yang diwakilkan oleh Bapak Tony Wong, terima kasih. Nah, sekarang saatnya tadi dapat bisikan dari Yayasan Sidrator Ulianaga Timbul, katanya juga akan memberikan apresiasi khusus untuk Rotary Club of Medan Talenta, tentunya diwakili oleh Bapak Presiden kita. Cindera mata kepada Presiden Rotalent.
Boleh kita foto bersama? Didampingi Ketua Pengawas Yayasan Rotalen. Nah, Oke, let's go Pak. Izin Pak, Bang Doa. hadirin sekalian, sebelum kita menuju ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu makan siang bersama, tapi sebentar, tahan dulu. Jangan khawatir, biasanya kalau lapar itu proses pembakaran lemak, jadi pastinya akan lebih langsing dan singset. Yes. Jadi tahan sebentar ya. Nah, kali ini saya ingin mengundang yang terakhir ini, karena artis kita kebetulan tiba-tiba hadir di siang hari ini, yang awalnya kita tidak menduga, yang tadi disebutkan sebagai juara 2 Pak ya, Artis ibu kota ya? artis ibu kota, juara 2 dalam perlombaan Indosiar apa? Censing Indosiar. Boleh saya ingin menyambut Jude. Jude kemarin serius. Ini namanya Jude katanya. Jude, bukan Judi, bukan ya? Tapi yang saya pengen ref aja. Hanya ref, terserah lagu apa saja. Mau lagu apa? Untuk adik-adik Ya, kita adik semua. bisa juga dong. Lagu apa ya? Apa? Hah? Cinta luar biasa. Tahu ya lagunya ya? Oke. Sama-sama kita refnya gimana ya? Kok gue lupa ya? Di depan ya. Waktu pertama kali Asik. kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Suara indah menyapa gelora hati. Maaf, Biasa. DVD-nya rusak. Sebentar. Sampai mana saya tadi ya? Geloranya hati ini tak kusangka, rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Hatimu tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Kamu mengganggu saya. Mengganggu saya. 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. Bukan tanda cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga seluruh hati. Semuanya jadi dong. Bukan yang pelit, atau gak mau bermodal dikit, yang ingin aku beri padamu doa tulus hati. Selamat ulang tahun untuk Mr. Jul. Panjang umur brother, sukses terus, sehat. Melindungi guys. Selamat ulang tahun untuk Jun. Boleh kita foto bersama semuanya yuk. Happy birthday Jun. Kita amin. Kita amin. Nah, kali ini sudah acaranya selesai ya. Jadi peresmian ruang keras Yayasan Sidratul Ulia Naga Timur siang hari ini. Dan semua adik-adik, kali ini adalah momen yang kita tunggu, makan siang. Pulang, makan siang, pulang.